Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat Isya tarawih dan witir di Masjid As-Sakinah. Ya, mudah-mudahan kita semuanya memperoleh ketenangan jiwa kita. Mudah-mudahan kita termasuk memperoleh derajat takwa, puasa kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu tentang zakat, membangun dan memberdayakan umat. Zakat itu secara bahasa memiliki arti zakat, suci. Orang yang berzakat maka jiwanya suci. Orang yang bayar zakat, apalagi bayar zakat harta, hartanya bersih. Orang yang bayar zakat, hartanya nggak berkurang, bertambah. Yang disebutkan dalam Kamus Al-Munjid atau dalam Al-Mu'jam Al-Wasit itu an-nama, hartanya bertambah. Orang yang bayar zakat, hartanya nggak berkurang, berkah. Berkah itu bisa bagaimana ziyadatul khair, bertambah kebaikan kita. Bahkan apa saja yang kita lakukan memperoleh kesuksesan, keberkahan, beres. Itu yang maknanya adalah suluh, beres. Orang yang bayar zakat. Kalau kita baca dalam kitab Fiqh Zakah Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ada tujuan dari manfaat zakat. Ahdabuz zakah, tujuan zakat. Yang pertama, tujuan zakat itu memiliki makna as-sahsiyah wa tiniyah. Zakat itu prinsipnya adalah ketaatan individu. Secara individu kita bersyukur kepada Allah, salah satu bentuk iman kepadanya. Jangankan zakat, puasa aja yang diseru adalah iman. Man shoma Ramadhana iman wahtisaban. Orang yang berpuasa karena iman dan mengharap ridho Allah, artinya ikhlas, maka given yang didapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Demikian halnya dengan orang yang membayar zakat. Karena zakat termasuk dari rukun Islam. Kalau kita lihat Allah sandingkan sholat dengan zakat, maka memiliki peran memakmurkan masjid. Dalam surah Taubah Allah menegaskan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Ternyata yang mampu memakmurkan masjid itu hanya orang yang beriman. Man amana billah wal yawmil akhir. Dan mereka yang beriman kepada akhirat. Kalau sudah beriman kepada Allah dan akhir, maka mudah mereka memberikan salat, menunaikan zakat, dan dia tidak akan takut hanya kepada Allah. Wajar kalau dalam hadis Nabi disebutkan bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun dengan ada 5. Di antara kita mengucap 2 kalimat syahadat, syahadatullah, syahadatul Rasul, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Salat baru bisa, puasa dulu atau zakat terlebih dahulu, silakan. Puasa, zakat, baru haji. Bisa kita simak ayahanda bunda. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 43 Allah sandingkan perintah salat dengan perintah zakat. Ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikan salat dan tunaikan zakat. Jadi pada prinsipnya orang yang membangun masjid, maka Allah bangun nanti adalah di akhirat. Man bana masjidan, menggunakan redaksi bana, membangun. Islam pun dibangun dari dengan ada rukun Islam yang diantaranya adalah sholat dan zakat. Wa qimus sholat wa atuz zakah. Sampai diulang-ulang dalam kitab Fathur Rahman, termasuk Syekh Yusuf Al-Qaradawi kurang lebih 27 kali diulang-ulang yang memiliki peran zakat bisa membangun umat, bahkan
memberdayakan umat. Di dalam sirah An-Nabawiyah, sirah Ibnu Hisam, misalkan kita bisa menyimak Nabi SAW memanfaatkan zakat betul-betul untuk membangun dan memberdayakan umat. Contohnya ternyata zakat untuk bisa memerdekakan budak yang ditawan oleh musuh. Dananya dari mana? Ya dari dana zakat. Yang disebutkanlah innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab. Ada kalimat riqab adalah budak. Budak itu ketika terjadi muncul perbudakan itu kan ada peperangan. Yang kalah ditawan dan dijual, itulah muncul adanya perbudakan di dunia ini. Di Indonesia nggak ada budak, adanya di Sunda, namanya budak letik lain artinya. Budak letik apa itu tadi? Anak kecil, beda ya. Kalau yang dimaksud budak adalah mereka tertawan jiwanya, bahkan dia bisa merdeka, nggak bisa sholat, nggak bisa apa, gitu ya. Tergantung tuannya. Bahkan ada juga pemberdayaan kaum fakir miskin. Di zaman Nabi zakat disalurkan kepada orang-orang miskin agar mereka menghidupi kehidupan yang layak. Maka Nabi bersama orang miskin, masya Allah, sangat luar biasa. Apalagi masuk bulan Ramadan, disebutkan dalam hadis Nabi SAW disebutkan, wa kana azwada Rasul, ternyata Nabi SAW manusia yang paling dermawan. Wa kana azwada ma yakunu fi Ramadan, dan dermawan itu terlihat sangat lebih dahsyat lagi ketika masuk bulan Ramadan. Bahkan bisa juga pemberian perang, keamanan umat, yang untuk program fisabilillah, bahkan untuk kaum muhajirin, mereka yang tentunya tidak punya apa-apa, yang dianggap musafir, maka ibnu sabil, maka didanai dari dana zakat. Ala kulli hal, kata Syekh Al-Qaradawi, tujuan zakat itu sebetulnya as-sahsiyah, secara individu memiliki makna bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan latihan kita puasa, bayangkan ayatnya mudah, kita nggak makan dari subuh saja sampai maghrib terasa. Bagaimana saudara-saudara kita yang dia betul boleh jadi nggak makan 3 hari, yang boleh jadi seminggu, dia harus cari makan sisa-sisa dan sampah-sampah. Wajar saja tujuan puasa tidak hanya ta'allakum tattaqun, tapi bersyukur, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kamu sekalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau Khalifah Abu Bakar Siddiq, bagaimana model membangun dan memberdayakan umat? Ternyata Abu Bakar tegas kepada orang yang enggan bayar zakat. Itu bisa dilihat dalam kitab Riddah. Kata kenapa? Kata Abu Bakar, orang yang murtad itu menyangka zakat itu hanya ketika Nabi Muhammad hidup. Kalau Nabi Muhammad gak hidup berarti nggak ada kewajiban. Justru ada hak di dalam harta kita. Wa fi amwalihim hakun lisa'il wal mahrum. Yang sangat menarik adalah di zamannya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu ternyata mendirikan lembaga khusus. Baitul Mal ada di zaman Nabi, tapi enggak semodern oleh zamannya Umar bin Khattab. Di Abu Bakar juga sama, ada Baitul Mal, tapi mendirikan lembaga khusus untuk pengeluaran zakat, menyangkut zakat pada pengusaha kecil. Ini sudah ada di zaman Umar. Bahkan zakat kuda itu zaman Umar sudah ada. Yang Said Muhammad Kutub menjelaskan, di zaman Umar itu zakat kuda dipungut. Ternyata kiasnya bukan cuma peternakan, yaitu karena kuda menjadikan komoditas perdagangan, yaitu ternyata kuda zakat ditunaikan melalui zakat perdagangan, termasuk madu. Madu itu ditunaikan juga tidak melalui kias kepada peternakan, tapi melalui pertanian. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, ada orang punya usaha ikan, pun sama dipungut zakatnya. Ini dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Di zaman Muawiyah, para prajurit sebelum digaji ditanya dulu udah bayar zakat belum. Kalau belum dipotong rubu al-ushur, yaitu 1/40
atau 2,5%. Alhamdulillah. Ternyata Umar bin Khattab itu menyalurkan untuk pembangunan jalan, buat sumur-sumur. Makanya pada berlomba-lomba juga para sahabat. Utsman bin Affan bagaimana mewakafkan sumur terbaiknya, yaitu membeli punya orang Yahudi sumur rumahnya, tapi dibangun juga seni ekonomi luar biasa. Dari wakaf yang dikembangkan bisa pemberdayaan zakat, pemberdayaan yang kaum fakir miskin, bahkan bisa memerdekakan sangat luar biasa. Nah, kemudian tidak hanya sumur, fasilitas publik dengan dana zakat, termasuk Umar bin Abdul Aziz, yaitu pasar dibangun. Ketika pasar dibangun, apa yang terjadi? Ternyata yang awalnya pengangguran, dia punya penghasilan. Minimal kalau kita buka aja pasar di sekitar masjid, orang yang nganggur jadi tukang parkir, ya kan? Atau cerita ada yang tukang kuli, ada yang jualan nasi uduk, ada yang jualan yang lain. Maka sentra ekonomi itu luar biasa. Tadi Khalifah Utsman bin Affan membeli sumur rumah, bahkan menggratiskannya untuk umat. Itu berarti membangun luar biasa. Khalifah Ali bin Abi Thalib juga sama, menyiapkan zakat untuk petani dan buruh. Nah, pertanyaannya untuk zaman sekarang, kata Syekh Al-Qaradawi, bisa membangun yang namanya ahdaf zakat fil iqtisadiyah dalam bidang ekonomi. Sekarang banyak kayak Anda bunda, jamaah kita kena pinjol. Apa pinjol? Pinjaman online, apalagi ilegal, ya kan? Pinjol ilegal itu bahaya, sampai rahasia pribadi juga bermasalah. Bunga-bunganya tuh susah diaturnya karena tidak tercatat dalam OJK. Yang legal aja bermasalah, masih terapkan sisik adalah riba. Nah, yang paling bagus adalah pinjol syariah. Yang lebih bagus lagi pinjam sama mertua. Nah, itu insya Allah nggak ada bunganya ya. Apalagi pinjol sama bapak ibu kita kan, kata bapak ibu kita 8% kemarin belum dibayar gitu ya. Nah, ayah anda bunda, ternyata zaman sekarang sebutkan pilih disedia dalam bidang ekonomi. Ada juga tarbiyah, ada zakat tarbiyah buat pendidikan, buat beasiswa. Kemudian ada juga memiliki makna ada zakat lil istimaiyah, yaitu sosial kemasyarakatan, buat berobat gratis. Kalau kita lihat ada dompet tua Pak, bangunlah yang namanya rumah sehat terpadu. Dia bangun klinik, itu gratis semuanya. Dari mana? Dari zakat. Smart Excellencia, sekolah gratis. Dari mana sumbernya? Dari dana zakat. Perpustakaan gratis, itu juga sama, sumbernya dari dana zakat. Ambulan gratis, sosial kemasyarakatan. Sehingga dengan modal usaha juga sama. Modal usaha mereka balikin modalnya. Nanti mau bikin mana? Innama shadaqatu lil fuqara, lamnya tidaknya lil tamlik konsumtif, tapi lil manfaat. Kalau zakat fitri itu wajib konsumtif tuh, Ustaz minta. Habis sebelum khotib turun dari mimbar, habis itu. Tapi kalau zakat mal lil manfaat, bisa untuk dana produktif yang dikembangkan dalam sirahan nabawiyah. Mudah-mudahan kita bisa paham, apalagi bisa mengubah mustahid menjadi mustahid. Inilah yang disampaikan oleh Abu Baid dalam kitab Al-Amwal karya Abu Baid. Ada peradaban zakat di zamannya Umar bin Abdul Aziz. Awalnya dia mendapat zakat, kemudian dia dapat zakat lambat laun dia latihan sedekah, dia latihan infak, dia latihan wakaf, hartanya juga bisa menjadi berzakat. Sampai-sampai ketika disalurkan lagi tidak ada yang menerima zakat. Itulah yang makna tema yang dikasih oleh Ustaz Miftah tadi maghrib ya, tentang membangun zakat, membangun dan mengembangkan umat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tadi disebutkan ceramahnya jangan lama-lama, cukup kultum kuliah 70 menit gitu ya. 70 menit atau 7 menit ya. Katanya 14 menit ini sudah cukup lah ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.